Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adapun firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13 dengan tema memberitakan pertobatan, mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Lembaga Alkitab Indonesia membagi perikop Markus 6 ke dalam 6 kelompok, yaitu ayat pertama sampai ke 6a, Yesus ditolak di Nazaret. Ayat ke-6b sampai dengan ke-13, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 14 sampai 29, Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat 30 sampai 44, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 45 sampai 52, Yesus berjalan di atas air. Dan ayat 53 sampai 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Nah, khotbah yang akan disermonkan dari ayat 1 sampai dengan 13 yaitu gabungan dari dua kelompok. Yaitu pertama dari ayat 1 sampai 6a, Yesus ditolak di Nazaret yang berisikan tibanya Yesus di tempat asalnya dan para muridnya ikut serta bersama dia. Kedatangan Yesus di tempat asalnya diceritakan setelah ia mengunjungi rumah Yairus dan menyembuhkan atau membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Pada hari Sabat, Yesus memasuki rumah ibadat di tempat asalnya tersebut dan ia mengajar dengan penuh hikmat hingga para jemaat di sana takjub dan mempertanyakan tentang hikmat yang dimilikinya. Pertanyaan itu tentu timbul karena mereka kenal betul siapa Yesus dari segi manusia dan keluarganya. Nah, yang kedua itu ayat 6b sampai dengan ke-13, Yesus mengutus ke-12 rasul yang berisikan para murid Yesus, di mana mereka akan memberitakan pertobatan. Mereka dibekali dengan kuasa dan diberikan pengarahan bagaimana mereka bersikap sebagai pemberita dan utusan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini saya mencoba bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, Yesus mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa, namun orang kecewa dan menolak. Membaca ayat 1 sampai dengan 3, di situ bercerita bahwa peristiwa tempat Yesus mengajar itu adalah di rumah ibadat di tempat asalnya. Tentunya tempat asalnya yang dimaksud adalah Nazaret sebagai tempat asal Yesus. Orang Nazaret tentu mengenal dan tahu siapa Yesus dan keluarganya. Sehingga ketika Yesus datang ke Nazaret dan mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa, mereka takjub dan akhirnya mempertanyakan dari mana semua itu diperoleh. Timbul reaksi dan respon dari orang di rumah ibadat tersebut. Rasa takjub tersebut lebih mengarah kepada arti yang negatif karena yang dipakai adalah kata kerja eksplesomai dalam arti terkejut dan bingung. Maksudnya ada ketegangan emosional yang hebat. Hal itu sangat jelas dari reaksi mereka yang bernada dengan mereka menanyakan, mereka melihat dan mengakui bahwa Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa. Namun semua itu bukan membuat mereka bersukacita dan menerima. Justru mereka tercengang dan mempertanyakan dari mana dan bagaimana hal itu dia peroleh. Ada sederetan pertanyaan yang timbul dalam kebingungan mereka sambil melihat dan mendengar akan pengajaran dan kuasa yang dimiliki Yesus. Sampai hingga mengangkat pengenalan mereka akan keluarga secara detail. Mereka mengangkat pengenalan tentang keluarga Yesus secara detail. Bahkan ketika dipertanyakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses dan Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuan ada bersama kita? Sedangkan pertanyaan yang sekilas terlihat ketakjuban dan keheranan itu sebenarnya adalah respon dari reaksi kebingungan dan berakhir pada penghinaan dan penolakan. Hal itu semakin diperjelas dalam sikap terakhir yang ditunjukkan dalam ayat 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, poin yang kedua, reaksi dan respon Yesus atas penolakan dirinya. Melihat reaksi dan respon orang Nazaret yang kecewa dan menolak Yesus, Yesus menjadi merasa heran. Dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya.
dapat kita lihat di ayat 4 sampai dengan 7. Perkataan itu bukan berarti mengandung makna bahwa para nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumah mereka sendiri. Karena ia sendiri juga sering berkata dan mengingatkan muridnya akan adanya penolakan terhadap para nabi. Dapat kita lihat di Matius pasal yang kelima ayat kedua, 23, 31, 35, dan 37. Jadi kata itu akan dipahami seandainya seorang nabi dihormati di tempat asalnya sendiri. Nah, dimanapun ia dihormati, tetapi kenyataannya malah terbalik. Dimanapun ia tidak dihormati, terutama di kota kelahirannya. Ucapan itu memiliki arti yang sangat dalam. Yesus akan ditolak sebab ia tidak terhormat di mata teman sekota yang tidak mengakui dia lebih dari sebatas teman di lingkungan mereka sendiri. Penolakan orang Nazaret terhadap Yesus adalah karena mereka melihat status Yesus di kampung halamannya tersebut. Mereka tahu siapa orang tuanya, apa pekerjaannya, dan seluruh keluarganya mereka kenal. Kekecewaan dan penolakan mereka karena mereka kenal Yesus itu hanyalah seorang tukang kayu, dan seorang tukang kayu pula. Sesungguhnya Yesus datang ke sana adalah bersama dengan murid-muridnya. Itu berarti kedatangannya adalah sebagai guru dan nabi yang lebih dari sebagai warga dan penduduk Nazaret. Sebagai guru dan nabi, ia datang dan menyampaikan pengajarannya di rumah ibadat di Nazaret. Namun dengan penolakan akan dirinya, ia tidak menjadikan penolakan tersebut menjadi penghalang untuk berhenti menyampaikan berita pertobatan. Walau ia tidak banyak melakukan karya mujizat di sana, tetapi ia tetap bergerak dan mengutus para muridnya memasuki desa-desa lainnya, serta memberi kuasa atas mereka. Yesus sebenarnya dapat saja mengadakan berbagai mujizat yang lebih dahsyat di Nazaret, namun ia memilih untuk tidak melakukan itu karena kesombongan dan ketidakpercayaan mereka. Pemberitaan dan mujizat yang ia lakukan kurang berpengaruh untuk mereka karena mereka tidak percaya bahwa ia dan pengajaran serta perbuatannya berasal dari Allah. Oleh karena itu Yesus pergi dan mengutus para muridnya ke tempat lain mencari orang-orang yang akan menangkap mujizat dan pemberitaannya. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu Yesus mengutus para murid dan memperlengkapi mereka dengan nasihat dan petunjuk. Yesus mengutus memperlengkapi mereka dapat kita lihat di ayat 8 sampai dengan 11. Secara berdua-duaan mereka diutus untuk menyampaikan berita pertobatan itu dan diperlengkapi dengan kuasa atas roh-roh jahat. Dan bukan itu saja, mereka diperintahkan untuk tidak membawa apa-apa kecuali tongkat. Itu artinya pengutusan itu harus segera dilaksanakan dan sepenuhnya harus bergantung kepada pemeliharaan Allah. Apa yang mereka butuhkan harus dipercayakan kepada Tuhan, baik itu jasmani dan kebutuhan pelayanan haruslah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui jemaat dan pelayanan di mana mereka melayani, mereka akan dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus tetap juga membekali para murid bahwa sama seperti dia, Yesus itu ditolak di Nazaret, maka dengan demikian para murid juga akan menghadapi seperti itu. Akan ada keluarga atau rumah yang menerima, dan akan ada juga rumah tangga atau kumpulan orang yang akan menolak. Yesus mengatakan bagi rumah yang menerima supaya tinggallah di sana, dan bagi rumah yang menolak supaya diberi peringatan dan meninggalkan rumah itu dan mengebaskan debu kakinya sebagai tanda peringatan. Sama seperti tradisi Yahudi yang hidup dalam kesalehan, ketika seorang saling meninggalkan sebuah kota yang bukan orang Yahudi, mereka akan mengebaskan kakinya sebagai tanda perpisahan mereka dari pengaruh perbuatan orang non-Yahudi tersebut. Maka sama seperti itu, apabila para murid disuruh mengebaskan kakinya setelah melewati rumah atau kota Yahudi yang menolak kehadiran dan berita yang mereka berikan, jelas itu menandakan bahwa mereka ingin tinggal terpisah dari orang-orang yang menolak Yesus dan pemberitaannya. Yesus hendak mengatakan bahwa barang siapa mendengar Injil, mereka sendiri bertanggung jawab atas apa yang mereka dengar. Para murid tidak akan dipersalahkan jika berita itu ditolak selama mereka dengan cermat dan setia menyampaikannya. Kita tidak bertanggung jawab kalau ada penolakan atas berita keselamatan itu. Tanggung jawab kita memberitakannya dengan benar dan setia. Nah, saudara-saudara sekalian,
apa yang menjadi aplikasinya bagi kita. Nah, firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan meskipun banyak penolakan yang dihadapi Yesus dari orang Nazaret, tidak membuat dia untuk berhenti dan tidak melakukan pemberitaan. Dia tetap melakukan pemberitaannya, tetapi ia juga mengutus dan menyemangati para muridnya untuk memberitakan Injil sukacita dengan membekali dan memperlengkapi mereka. Sekarang ini penolakan itu sering karena melihat siapa kita dan pengetahuan yang kita miliki. Mungkin dari segi faktor pendidikan kita ditolak, atau faktor usia, kecakapan, faktor lain yang menyangkut diri kita. Mungkin kita mendapat penolakan karena hal-hal demikian. Nah, dan tidak jarang juga penolakan terjadi karena faktor diri si pemberita yang kurang berkenan dengan gaya hidupnya, atau bisa karena kecemburuan atau oleh iri hati. Nah, kehadiran gereja juga sering mengalami penolakan yang mungkin ditolak karena terlalu eksklusif dan tertutup. Tetapi bisa saja ketika gereja melakukan kebaikan dan menjadi berkat ditafsir oleh orang lain, tetapi semuanya itu harus semakin membuat kita setia untuk pemberitaan Injil dan menyuarakan suara kenabian itu. Marilah firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang kuasanya berasal dari Tuhan Allah. Jangan hanya takjub dan heran, tetapi harus menerima dan Jangan hanya takjub dan heran, tapi harus menerima dan mempercayainya dengan tidak berdasar atas pengetahuan yang kita miliki, namun kita juga harus membuka hati, terutama bertobat dan mengikut Yesus. Menerima dan membuka hati dan iman, maka akan dapat menerima karya keselamatan dan mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, mari kita memberitakan kabar baik ini pada seluruh orang yang belum mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.